Only those who have agreed to the above have the privilege of partaking in this game. The contract has been sealed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Design and System Thinking dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Di kesempatan kali ini, kami akan jelasin tentang 2 chapter. Yang pertama, chapter 3, Persona, Powerful Tool for Designers. And chapter 4, Customer Experience Mapping, the springboard to innovative solution. Sebelumnya, kita kenalan dulu. Hai, nama aku Sal Putri Tiarini dengan NPM 2411012036. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhat dengan NPM 2411012034. Perkenalkan, saya Bian Salwa dengan NPM 24110120. Oke, perkenalkan nama saya Ibnu Sina Rahmatullah Al-Husni dengan NPM 2411012031. Perkenalkan, nama saya Alicia Harada Yuza dengan NPM akhir 039. Tujuan pembelajaran kita di sini itu ada 4. Yang pertama, itu memahami konsep persona dalam desain produk. Nomor 2, mengetahui langkah pembuatan persona. Yang ketiga, menjelaskan manfaat customer experience mapping. Dan yang terakhir, menganalisis hubungan persona dan experience map dalam inovasi bisnis digital. Kalian pernah dengar kata persona? Kira-kira apa nih yang muncul di kepala kalian waktu dengar kata persona? Kepribadian? Alter ego? Tapi nono ya, bukan tentang itu. Di dunia desain, persona tuh gambaran dari pengguna ideal. Ini dibuat berdasarkan hasil riset ya. Bukan sekedar asumsi, jadi jangan asal-asalan buatnya. Tapi, apa sih maksudnya gambaran pengguna ideal itu? Oke, jadi ini tuh kayak misalnya kita bikin suatu tokoh yang mewakilin kelompok tertentu. Dari situ kita bisa mikir kalau si persona ini pakai produk kita, kira-kira apa sih yang dibutuhin? Terus apa masalahnya? Nah, itu gunanya biar desain kita itu bisa lebih tepat sasaran. Terus perlu diingat ya, kalau yang beli itu belum tentu yang make. Kayak contohnya nih, orang tua beliin mainan buat anaknya. Nah, di situ pasti orang tuanya mikirin tentang keamanan dan harganya. Tapi anaknya itu pasti mikirinnya tentang serunya. Nah, makanya desainer itu harus paham dua sisi pembeli dan pengguna itu. Ada juga yang namanya anti persona. Jadi ini tuh orang yang bukan target produk. Kayak orang awam gitulah. Contohnya tuh kamera DSLR yang dibuat khusus untuk fotografer ahli. Jadi si desainer ini dia nggak perlu ribet nyesuaiin pengguna yang bukan target, tapi dia bisa lebih fokus buat fitur yang dukung pengguna target itu. Selanjutnya, pentingnya persona, dan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, persona dalam desain. Yang kedua, persona dalam pengembangan. Dan yang terakhir, persona sebagai alat komunikasi. Kita mulai dari pentingnya persona dalam desain. Yang pertama, persona membantu perancang mendefinisikan masalah dari sudut pandang pengguna, bukan asumsi pribadi. Yang kedua, untuk menghindari bias mendesain untuk diri sendiri. Selanjutnya, membantu dalam brainstorming atau ide bebas tanpa batasan dan storyboard atau visualisasi cerita. Dalam storyboard, persona menjadi tokoh utama sehingga tim desain bisa lebih berempati terhadap pengguna. Kita lanjut ke poin kedua, pentingnya persona dalam pengembangan. Yang pertama, memudahkan tim desain dan engineer mencapai pemahaman yang sama tentang pengguna dan ruang lingkup solusi. Yang kedua, menjadi acuan pengambilan keputusan serta trade-off teknis. Yang ketiga, membantu membedakan edge case atau kasus pinggiran yang relevan atau tidak. Contohnya,
kokpit pesawat hanya didesain untuk pilot, bukan penumpang, yaitu adalah edge case atau kasus pinggiran. Penumpang mengoperasikan pesawat tidak dipertimbangkan. Selanjutnya ke poin ketiga, yaitu pentingnya persona sebagai alat komunikasi. Yang pertama, membantu komunikasi lintas fungsi, marketing, manajemen, dan sales. Memberikan definisi jelas target pasar dan menyelaraskan produk dari perancangan hingga promosi. Berguna untuk menyampaikan ide ke manajemen atau investor karena menghadirkan perspektif pengguna. Yang terakhir, membantu memperoleh dukungan investasi dan perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang persona. Atau lebih tepatnya kita membahas mengenai tahap dalam membuat persona. Dalam membuat persona itu ada 4 tahapan. Yang pertama, kita identifikasi dulu nih siapa pengguna yang akan kita teliti. Lalu yang kedua, kita kumpulkan data melalui wawancara, observasi, analisis, dan lain-lain. Terus yang ketiga, kita kumpulkan data dari wawancara tadi, kita kumpulkan data dari riset yang udah kita lakukan, lalu kita buat pola masalah yang sama. Dan yang terakhir, baru kita bangun persona itu dan menentukan anti persona berdasarkan temuan tersebut. Ada satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa persona itu nggak berbicara tentang satu orang saja, melainkan lebih ke kayak gambaran kolektif. Dan persona itu sendiri berbeda-beda macamnya. Yang pertama itu ada user persona. User persona ini adalah target yang akan menggunakan produk dari perusahaan kita. Lalu yang kedua ada yang namanya anti persona. Anti persona ini kebalikannya dari user persona tadi, orang yang bukan target perusahaan kita. Dan yang ketiga itu ada namanya buyer persona. Buyer persona ini semacam orang yang cuman ngebeli, bukan orang yang ingin memakai. Contohnya kayak yang udah dijelasin di awal tadi, seorang ayah yang ngebeliin mainan buat anaknya. Itu kan motivasinya berbeda dan prioritasnya juga berbeda. Itu yang disebut dengan buyer persona. Selanjutnya, kita masuk ke bab 4 yang akan membahas mengenai Customer Experience Mapping. Customer Experience Mapping atau peta pengalaman pelanggan adalah pendekatan untuk memahami keseluruhan perjalanan pelanggan. Bukan hanya pada saat mereka membeli produk. Perjalanan ini dimulai sejak mereka sadar akan kebutuhan, mencari informasi, membaca ulasan, membandingkan pilihan, melakukan pembelian, hingga menggunakan produk dan mendapatkan layanan purna jual. Dalam peta pengalaman ada 4 hal yang penting, yaitu emosi pelanggan di tiap tahap, kebutuhan yang ingin dipenuhi, hambatan yang dihadapi, dan touch point atau titik interaksi dengan perusahaan. Setelah memahami konsepnya, sekarang kita masuk pada proses membuat peta pengalaman pelanggan. Proses peta pengalaman pelanggan biasanya melalui 4 langkah utama. Pertama, identifikasi persona, yaitu membuat gambaran tipe pelanggan lengkap dengan motivasi dan kebiasaannya agar lebih mudah dipahami. Ketiga, mencatat aktivitas, emosi, dan hambatan di setiap tahap, sehingga terlihat jelas apa yang berjalan baik dan apa yang masih menjadi kendala. Terakhir, visualisasi dalam diagram, supaya perjalanan pelanggan dapat dilihat lebih jelas oleh semua pihak di perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan peta. Jadi sini yang pertama itu ada identifikasi persona, yaitu mengenali siapa pengguna utama atau profil fiktif yang mewakili target nyata, beserta kebutuhan, tujuan, dan perilakunya. Dan yang kedua itu ada petakan tahapan perjalanan, yaitu menyusun langkah-langkah yang dilalui pengguna dari awal hingga akhir saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Kemudian yang ketiga, ada catat aktivitas, emosi, hambatan, yaitu mendokumentasikan apa yang dilakukan pengguna, bagaimana perasaannya di tiap tahap, dan kendala apa yang dialami. Kemudian yang keempat, ada visualisasi dengan diagram, yaitu menyajikan hasil pemetaan dalam bentuk grafik atau ilustrasi agar mudah dipahami dan dianalisis. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah personas membantu tim memahami siapa pengguna sebenarnya, termasuk kebutuhan dan motivasinya. Kemudian, Customer Experience Mapping menggambarkan perjalanan pelanggan, sehingga mudah melihat masalah dan peluang inovasi. Dan
keduanya saling melengkapi. Personas memberi fokus pada pengguna, sedangkan experience map memberi gambaran perjalanan mereka. Bersama-sama, keduanya jadi dasar penting dalam menciptakan solusi digital yang lebih tepat dan bermanfaat. Kemudian, evaluasi. Jadi yang pertama, apa manfaat utama dari penggunaan personas? Kemudian yang kedua, bagaimana experience mapping membantu inovasi digital? Kemudian yang ketiga, sebutkan langkah-langkah membuat personas. Kemudian yang keempat, apa perbedaan utama antara personas dan experience map? Dan yang kelima, bagaimana penerapannya di bisnis digital?